Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Klik Indonesia Pagi edisi Selasa 8 Juli 2025. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Saya Anggi DJ, berikut kami hadirkan dua topik utama Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Cuaca ekstrim membuat sejumlah daerah di wilayah Indonesia terendam banjir. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian agenda hari kedua konferensi tingkat tinggi Bridge 2025 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil. Cuaca ekstrim dan hujan deras membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir dan tidak hanya kawasan permukiman warga, namun banjir juga terjadi di ruas jalan raya di Jabodetabek. Hujan deras yang melanda wilayah Jabodetabek pada Senin siang hari hingga Selasa dini hari membuat sejumlah wilayah di Jabodetabek terendam banjir. Tidak hanya permukiman warga, banjir juga terjadi di kawasan akses jalan raya. Salah satu di kawasan Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin malam terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Akibat akses jalan terendam membuat warga yang hendak melakukan aktivitas bekerja terganggu, sejumlah kendaraan mogok akibat menerjang banjir. Selain itu di kawasan perumahan Pondok Kacang Prima, Tanggerang Selatan terendam banjir mulai dari sore hari hingga Selasa dini hari. Ketinggian air di perumahan Pondok Kacang Prima, Tanggerang Selatan mencapai 1 meter. Salah seorang warga perumahan Pondok Kacang Prima, Tanggerang Selatan, Budi, menyatakan hingga Selasa dini hari pihak dari pemerintahan setempat belum memberikan bantuan maupun pertolongan. Naik tadi jam-jam berapa ya? Jam 8-an lah, jam 8-an setengah 9. Naiknya cepet. Mungkin sekitar berapa ya? Paling 45,5 meter. Tahap darurat mereka harus minimal ngecek ke setiap lokasi-lokasi banjir yang ada. Imbas hujan deras sepanjang Senin sore hingga malam, Komplek Pejaten Indah juga direndam banjir setinggi 60 cm, membuat warga kesulitan untuk melewati akses utama komplek dan sejumlah mobil terendam banjir. Salah satu warga, Aldiwa Pratama, mengaku di hari sebelumnya sempat terjadi hal yang serupa, mobil servis terendam banjir sebab pemilik kendaraan tersebut lupa memindahkan kendaraannya. Ini mobil putih ini udah ada dari kayaknya sebelum bisa sih, udah terendam begini. Bahkan sebelumnya lebih parah lagi dan hampir-hampir ya sebemper lah, sebemper mobil gitu. Aldiwa mengaku intensitas hujan tinggi dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam akan menyebabkan daerah Pejaten Indah rawan terendam banjir. Ya, saudara, hujan yang mengguyur kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Debit air yang tinggi membuat beberapa sungai meluap dan saluran drainase tidak mampu menampung aliran sungai dan mengakibatkan genangan cukup parah di beberapa wilayah kota. Hujan yang mengguyur kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengakibatkan sejumlah kawasan permukiman warga dan jalan utama terendam banjir. Curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama mengakibatkan beberapa sungai serta saluran drainase tidak mampu menampung debit air hingga meluap ke wilayah pemukiman warga. Pelaksana Harian Kepala BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki, mengatakan kawasan yang terdampak diantaranya Kelurahan Swete, Bertais, Kekalik, Gerisak, Sekarbela, Pagutan Permai, Majeluk, Gomong, dan Dasan Cermen. Lokasi terparah juga terjadi di BTN Riverside di wilayah Selagalas, Sandubaya. Air meluap akibat ambruknya tembok pembatas yang tidak kuat menahan luapan air sungai. Mulai dari siang, kita juga sudah ada sebenarnya gambaran beberapa bulan yang lalu. Kalau dia hujannya lama, landai tidak besar dan tidak kecil dan stabil sampai dia sore itu pasti ya banjir. Kenapa? Kita juga potensi kiriman dari atas. Ya, yang menyebabkan luapan ini karena kiriman. Satu. Yang kedua karena ini merata ini hujannya. Yang kedua karena saluran.
saluran air yang terhambat, kemudian ada sampah dan seterusnya. Seorang warga Adi mengatakan tidak menyangka banjir besar akan terjadi karena hujan yang melanda tidak terlalu besar. Ketinggiannya sampai berapa nih Pak? Sudah sampai lutut di dalam. Ini yang paling tinggi nih Pak atau udah tinggi? Kayaknya belum ini, kayaknya baru-baru naik belum. Oh, siap. Beras sekali soalnya tahun lalu. Apa masalahnya nih Pak? Hujan kiriman katanya. Oh, hujan kiriman. Akibat banjir ini, tidak ada laporan korban jiwa. Namun proses pendataan lokasi banjir dan identifikasi dampak banjir masih terus dilakukan. Beberapa warga telah dievakuasi ke lokasi pengungsian sementara dan rumah keluarga, sedangkan sebagian lainnya memilih bertahan di rumah mereka. Untuk itu pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir jika terjadi hujan yang merata. Dari Nusa Tenggara Barat, Ridwan Teferi melaporkan. Saudara, selain itu pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat bencana selama 2 minggu ke depan. Pasca banjir yang melanda 6 kecamatan, posko tanggap darurat didirikan di pendopo wali kota untuk memudahkan koordinasi penanganan, termasuk penyediaan dapur umum dan pendataan dampak korban serta kerusakan. Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat bencana selama 2 minggu ke depan pasca banjir yang menerjang 6 kecamatan di Kota Mataram. Keputusan ini diambil untuk mempercepat penanganan dampak bencana serta memfokuskan seluruh sumber daya dan potensi daerah untuk membantu warga terdampak. Posko utama tanggap darurat dipusatkan di pendopo wali Kota Mataram dan akan menjadi pusat kendali selama masa tanggap darurat. Jika dalam masa tersebut masih ditemukan kondisi darurat, maka status ini bisa diperpanjang. PLH Kepala Pelaksana Harian BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki mengatakan bahwa keberadaan posko darurat ini penting untuk memperlancar koordinasi antar instansi serta menyatukan informasi dan langkah penanganan bencana. Tanggap darurat itu memungkinkan kita untuk bisa melakukan semua potensi yang ada. Semua bisa kita kerahkan, semua kita gunakan. Poskonya kita sekarang sudah didirikan di kantor wali kota. Poskonya kan namanya Posko Tanggap Darurat Kota Mataram tahun 2020. Ketua Forum Tagana Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mulyadi mengatakan, melalui Dinas Sosial telah menyiagakan 2 posko dapur umum untuk membantu warga terdampak banjir, yakni posko yang berada di pendopo wali Kota Mataram dan yang kedua di Pusat Pelayanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelayanan dapur umum untuk menunya yang di Kota Mataram akan produksi 500 bungkus untuk makan siang, kemudian nanti akan ditambah untuk makan malamnya jadi 1.000 bungkus. Makan malam menunya ada ayam, sayur, sama telur. Pemerintah berharap dengan keberadaan posko tanggap darurat bencana dan dapur umum ini, warga yang juga ingin berdonasi bisa langsung ke posko sehingga proses penyaluran bantuan bisa terkoordinir dan merata bagi warga yang terdampak banjir. Ridwan, TVRI Nusa Tenggara Barat melaporkan. Guna mengantisipasi potensi cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan di wilayah Jabodetabek, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mulai melakukan operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menyemai awan dari udara guna mengurangi intensitas hujan dan meminimalkan risiko banjir yang dalam beberapa hari terakhir melanda sejumlah wilayah. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Trihandoko Seto menyampaikan bahwa operasi modifikasi cuaca dilakukan menyusul tingginya curah hujan yang mengguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya dalam 2 hari terakhir. Seto menjelaskan BMKG telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk pemerintah daerah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Posko operasi modifikasi cuaca kali ini dipusatkan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dari lokasi tersebut, tim akan mengatur strategi penyemaian awan dengan tujuan mengalihkan atau mempercepat turunnya hujan agar tidak terkonsentrasi di wilayah padat penduduk. Modifikasi cuaca menjadi salah satu teknologi mitigasi untuk menurunkan potensi bencana akibat curah hujan tinggi yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
BMKG berharap modifikasi cuaca bisa mempercepat penanganan banjir dan mengurangi resiko bencana lanjutan akibat hujan yang diperkirakan masih akan turun beberapa hari ke depan. Jadi kami sudah bekerjasama berkoordinasi dengan Pemda DKI, Jawa Barat, dan BNPB. Mulai hari ini kita akan lakukan operasi modifikasi cuaca untuk wilayah DKI dan Jawa Barat. Ya, poskonya ada di Halim Perdana Kusuma. Kita berusaha mudah-mudahan hujan yang akan turun pada hari ini dan seterusnya bisa kita kurangi, sehingga akan mengurangi beban penderitaan teman-teman yang sedang terdampak banjir. Masyarakat diimbau untuk terus waspada dan mengikuti informasi perakiraan cuaca dari kanal resmi BMKG. Langkah antisipatif dan kesiapsiagaan diharapkan dapat mengurangi dampak buruk dari cuaca ekstrim yang masih mengintai wilayah Jabodetabek. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan 27 orang masih dinyatakan hilang akibat tenggelamnya kapal motor penumpang Tanu Pratama Jaya yang terjadi di Selat Bali. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyampaikan perkembangan jumlah korban tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Ia menyebut 9 korban dinyatakan meninggal dari total 65 penumpang. Selain itu 27 orang masih dinyatakan hilang. Hal ini disampaikan saat rapat bersama Kepala Basarnas dan Kepala BMKG di ruang rapat Komisi 5 Gedung DPR RI Jakarta. Ketua Komisi 5 DPR RI mencatatkan sebanyak 29 korban yang dinyatakan selamat dan tengah mendapatkan penanganan dari rumah sakit. Diketahui KMP Tunu Pratama Jaya dengan rute pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk Bali tenggelam di Selat Bali. KMP Tunu Pratama Jaya dengan rute pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk Bali tenggelam di Selat Bali sekitar 25 menit setelah lepas jangkar. Berdasarkan manifest, kapal tersebut membawa 65 penumpang yang terdiri atas 53 orang penumpang dan 12 orang kru kapal. Terdapat 22 kendaraan di dalam kapal tersebut termasuk 14 truk tronton. Selain itu, tim SAR gabungan mempersiapkan 37 penyelam untuk mencari KMP Tunu Pratama Jaya dan korban kapal tenggelam di Selat Bali. Kepala Dinas Penyelam dan Penyelamatan Koarmada 2 Surabaya, Kolonel Laut Haran Al-Ahsan, mengatakan tim penyelam dari TNI AL dan Basarnas telah bersiap dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencarian di bawah air. Tim penyelam rencananya akan diterjunkan dengan remotely operated vehicle bawah air untuk mencari keberadaan KMP Tunu Pratama Jaya. ROV akan digunakan untuk mendeteksi bangkai kapal di Selat Bali. Apabila terdeteksi, maka tim SAR akan menerjunkan tim penyelam dari TNI AL dan Basarnas. Sementara itu, Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Ribut Eko Suyatno menyebut operasi penyelaman akan difokuskan dalam radius 1000 yard dari lokasi kecelakaan kapal. Ia mengungkapkan pada 7 Juli 2025 helikopter tim SAR juga mendeteksi objek berupa pelampung di Selat Bali. Berdasarkan data terkini, korban meninggal yang ditemukan dalam kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali mencapai 9 orang per Senin 7 Juli 2025. Sedangkan 27 orang dinyatakan masih hilang dan 30 korban selamat. Manajemen Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur menyebut 4 rute penerbangan dari Kupang dan dari Pulau Flores dibatalkan. Hal ini diakibatkan adanya erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. PGS Legal Compliance dan Stakeholder Relation Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur, I Gusti Ngurah Yudi Saputra mengatakan ada 4 rute penerbangan yang terpaksa dibatalkan penerbangan oleh pihak maskapai penerbangan akibat adanya erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. 4 rute penerbangan yang terpaksa dibatalkan yaitu Bandara El Tari Kupang ke Bandara Frans Seda Maumere, Bandara Frans Seda Maumere ke Bandara El Tari Kupang, dari Bandara El Tari Kupang ke Larantuka atau Flores Timur, dan penerbangan dari Larantuka ke Bandara El Tari Kupang. Ia mengimbau kepada pengguna jasa bandara dan masyarakat untuk tetap tenang dan selalu mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait. Informasi terkini mengenai status penerbangan dapat diperoleh melalui kanal resmi maskapai atau layanan informasi resmi Bandara El Tari Kupang serta dapat menghubungi CC 172. Diketahui Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan ketinggian mencapai 18.000 meter dari puncak gunung.
Secara visualisasi, kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah utara, timur laut, dan barat laut. Erupsi terekam di seisgram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi kurang lebih 6 menit 26 detik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian agenda hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil. Hari kedua pelaksanaan KTT BRICS membahas isu lingkungan hingga kerjasama di bidang kesehatan global. Presiden RI Prabowo Subianto disambut hangat oleh jajaran delegasi tuan rumah Brazil di lobi VVIP Museum of Modern Art sebelum memasuki rangkaian acara utama. Sebelum memulai agenda pertemuan KTT BRICS di hari kedua, Presiden RI Prabowo Subianto bersama para pemimpin dan delegasi negara yang hadir melakukan sesi foto bersama. Usai sesi foto, Presiden RI Prabowo Subianto menuju ruang pertemuan untuk mengikuti sesi pertemuan bersama negara anggota dan mitra BRICS. Pada hari kedua pelaksanaan KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brazil, para pemimpin negara mengikuti sesi pleno dengan agenda utama mencakup isu lingkungan, persiapan konferensi perubahan iklim COP30, serta kerjasama di bidang kesehatan global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya dan posisi Indonesia terkait sejumlah isu global, mulai dari isu lingkungan hidup hingga penguatan sistem kesehatan global yang inklusif dan berkelanjutan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo dalam sesi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk ambil bagian dalam menyelesaikan tantangan global saat ini. Forum BRICS diharapkan tidak ada menjadi wadah kerjasama ekonomi, tetapi juga menjadi platform strategis untuk membangun solidaritas negara dalam menciptakan dunia yang lebih hijau, sehat, dan berkeadilan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi negara-negara anggota BRICS jelang dimulainya konferensi tingkat tinggi BRICS di hari kedua yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil. Momen ini menunjukkan posisi strategis Indonesia sebagai anggota baru BRICS yang diperhitungkan dalam percaturan global. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil di barisan terdepan dalam sesi foto resmi para kepala negara dan pemerintahan, negara mitra, serta negara yang terlibat secara eksternal dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2025 yang digelar di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brasil. Momen ini menjadi sorotan Republik Internasional ketika Presiden RI Prabowo Subianto terlihat bersalaman hangat dan berbincang akrab dengan sejumlah pemimpin dunia yang berdiri di sekitarnya, termasuk Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Saling sapa dan senyum mewarnai suasana kebersamaan dalam sesi foto yang menandai solidaritas antar negara di kawasan selatan global. Keikutsertaan Indonesia dalam barisan utama foto bersama ini mencerminkan posisi strategis Indonesia sebagai anggota baru BRICS yang diperhitungkan dalam pencaturan global. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota tetap BRICS sejak awal Januari 2025. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan negara-negara anggota BRICS menjadi penggerak terbentuknya kerjasama ekonomi selatan-selatan atau South-South Economic Compact. Usulan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sesi kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil pada 6 Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia. Hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam sesi kedua KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Presiden Republik Indonesia Prabowo juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara Global South serta memperluas pemanfaatan New Development Bank atau NDB. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk bergabung secara aktif dengan NDB. Partisipasi ini dinilai penting agar Indonesia dapat melakukan pembiayaan pembangunan yang sejalan dengan agenda transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Itu ada beberapa proyek yang sedang ditangani, antara lain Clean Energy Project, kemudian infrastruktur, kemudian juga beberapa proyek yang terkait dengan sustainability dan green.
saat sekarang ditangani 120 proyek dan nilainya sekitar 39 billion. Memang Indonesia sendiri sudah menyatakan masuk dalam NDB dan tentu sedang berproses. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo juga mengusulkan inisiatif South-South Economic Compact di hadapan pemimpin negara dan delegasi anggota BRICS. Mengusulkan adalah South-South Economic Compact. Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara Global South. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Momen ini merupakan pertama kalinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri langsung KTT BRICS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pertemuan konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 menjadi salah satunya menyepakati penguatan kerjasama ekonomi internasional. Dan pemerintah Indonesia menilai kerjasama ekonomi itu penting untuk memperluas akses pasar bagi produk nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan salah satu poin penting hasil pertemuan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tersebut adalah penguatan kerjasama ekonomi internasional. Poin kedua dalam Leaders Declaration yaitu promosi perdamaian dan keamanan, stabilitas internasional serta pendalaman kerjasama ekonomi global, perdagangan dan keuangan menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. Menko Perekonomian menilai penguatan kerjasama tersebut sangat penting terutama untuk mendorong anggota negara-negara BRICS agar menjadi pasar potensial bagi produk-produk buatan Indonesia. Yang kedua adalah mempromosikan peace and security, international stability dan deepening international economy, trade, dan financial cooperation. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia. Di tengah ketidakpastian kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kehadiran Indonesia sebagai anggota penuh BRICS sejak Januari 2025 membuka peluang besar dalam perluasan pasar ekspor nasional di tengah ketidakpastian perekonomian global. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selamat pagi, terima kasih Anda kembali bersama kami, Klik Indonesia Pagi TVRI. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah berupaya berkoordinasi melakukan pemanggilan pemeriksaan ulang kepada Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah Pokmas APBD Jawa Timur. Sebelumnya Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mangkir dalam pemanggilan KPK pada akhir Juni lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK batal memeriksa Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa terkait penyelidikan dugaan suap dana hibah untuk kelompok masyarakat Pokmas dari APBD Pemprov Jawa Timur pada akhir Juni lalu. Kini KPK masih berkoordinasi untuk melakukan penjadwalan ulang pemanggilan kepada Gubernur Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan salah satu yang dikoordinasikan berupa lokasi pemeriksaan, sebab beberapa penyelidik sedang melakukan kegiatan di Jawa Timur terkait penyelidikan kasus tersebut. Pihaknya juga memastikan dimanapun pemeriksaan tidak mengurangi esensi dari permintaan keterangan. KPK berharap pemeriksaan terhadap Hovifah mendapatkan informasi terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang disidik. Untuk Gubernur Jawa Timur masih dikoordinasikan untuk penjadwalan pemeriksaannya, apakah nanti di Jakarta atau di Jawa Timur, karena tim juga sedang paralel melakukan pemeriksaan dalam kasus hibah Pokmas ini di wilayah Jawa Timur. Namun tentu yang menjadi fokus adalah esensinya, yaitu esensi pemeriksaannya. Tentu KPK berharap dari pemeriksaan tersebut nantinya juga bisa mendapatkan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh saksi tersebut. Diketahui KPK sempat memanggil Hovifah pada 20 Juni 2025 lalu. KPK rencananya memeriksa Hovifah dalam kepastiannya sebagai saksi pada perkara dugaan korupsi suap dana hibah kelompok masyarakat dari APBD Pemprov Jawa Timur. Namun saat itu Hovifah batal hadir karena sedang berada di luar negeri. Gubernur Jawa Timur itu mengaku berada di Cina dalam rangka menghadiri acara wisuda putranya. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang memanggil istri Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman, yakni Agustina Hastari, terkait viralnya kasus dan juga surat permohonan dukungan selama menjalankan kegiatan misi budaya di Eropa. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menjelaskan, KPK membuka peluang memanggil istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Agustina Hastarini, untuk diklarifikasi soal viralnya surat permohonan dukungan selama menjalankan kegiatan misi budaya di Eropa. KPK juga tak menutup kemungkinan kembali memanggil Maman jika diperlukan informasi tambahan. KPK juga kini masih mempelajari dokumen-dokumen yang diserahkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait surat kunjungan istrinya ke luar negeri berkop kementerian. Dokumen-dokumen yang kemarin telah disampaikan oleh Pak Menteri UMKM, nanti jika memang dibutuhkan informasi ataupun klarifikasi tambahan, KPK akan meminta keterangan tersebut. Terlebih informasi yang beredar di masyarakat ya terkait dengan dugaan penerimaan fasilitas begitu ya, itu tentu juga menjadi atensi KPK karena memang KPK terus mengimbau kepada para pejabat publik, kepada para penyelenggara negara untuk menghindari potensi-potensi gratifikasi, potensi konflik kepentingan, baik yang modusnya tidak hanya bisa diberikan kepada yang bersangkutan, tapi juga modus-modus seperti itu bisa juga melalui keluarga, kerabat, ataupun pihak-pihak lainnya. Terkait viralnya surat berkop Kementerian UMKM mengenai kunjungan istri Maman Abdurrahman, Agustina Hastarini ini menjadi atensi KPK untuk terus melakukan imbauan agar pejabat bisa menghindari potensi gratifikasi maupun konflik kepentingan. Diketahui Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendatangi gedung KPK pada Jumat 4 Juli lalu. Kedatangannya ke gedung KPK untuk menyerahkan dokumen terkait viral surat kunjungan istri ke Eropa. Tim penyidik tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Agung melakukan penyitaan sejumlah aset pada fasilitas penyimpanan terminal bahan bakar minyak milik PT Orbi Terminal Merak. Penyitaan aset ini dilakukan adanya dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan
produk kilang. Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak pada PT Orbit Terminal Merak yang berada di Tanjung Sekong, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon terus didalami oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Di tengah penyitaan dan verifikasi aset yang berlangsung oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, sejumlah media yang hendak masuk ke dalam dan melakukan peliputan dilarang oleh petugas keamanan PT Orbit Terminal Merak, Tanjung Sekong. Tim penyidik Kejaksaan Agung yang berada di dalam selain melakukan penyitaan aset juga melakukan verifikasi aset yang telah disita milik PT Pertamina Persero, Subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai tahun 2023 atas nama tersangka Gading Ramadan Jodo. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, Nasruddin, membenarkan adanya penyitaan dan verifikasi aset dan pihaknya mendampingi tim penyidik Kejaksaan Agung dalam melakukan penyitaan dan verifikasi aset milik PT Orbit Terminal Merak. Dapat kami sampaikan bahwa tadi Kejaksaan Negeri Cilegon mendampingi tim dari Kejaksaan Agung terkait kegiatan di PT Orbit Terminal Merak (OTM). Jadi kami hanya sebatas mendampingi tim dari Kejaksaan Agung dari bidang pidana khusus dan bidang pemulihan aset. Apa aja yang disita dong tadi? Yang disita sih banyak, nanti infonya menyusul lah ya. Sementara itu dalam penyitaan dan verifikasi aset milik PT Orbit Terminal Merak diantaranya yaitu satu bidang tanah dan bangunan seluas 31.921 meter persegi dan satu bidang tanah dan bangunan seluas 190.684 meter persegi beserta bangunan atau benda-benda yang memiliki nilai ekonomis yang diduga kuat sebagai tempat pencampuran penambahan zat pewarna pada bahan bakar. Dari Cilegon, Banten, Jaya Wirnata, TVRI Jakarta melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menginstruksikan Punguan Simbolon Dohot Boruna se-Indonesia atau PSBI untuk turut mengawal visi misi dan program Presiden Prabowo Subianto. Wapres menekankan masyarakat untuk turut mengkritik kebijakan pemerintah. Pada saat membuka rapat kerja nasional Punguan Simbolon Dohot Boruna se-Indonesia, Wapres Gibran Raka Buming Raka meminta peran PSBI dalam mengawal program pemerintah, di antaranya Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Selain itu, Wapres Gibran juga meminta PSBI untuk menghadirkan program dan strategi kerja untuk memperkuat nilai-nilai persatuan dengan melibatkan generasi muda Simbolon agar semakin adaptif. Terlebih di era digital saat ini dibutuhkan peran generasi muda yang dinilai memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Saya juga titip Pak Ketua untuk lebih banyak lagi melibatkan generasi muda Simbolon. Sehingga ke depan PSBI semakin adaptif, khususnya dengan perkembangan teknologi yang semakin masif saat ini. Saya juga titip PSBI untuk nilai budaya, persatuan dan toleransi agar terus dijaga. Indonesia mampu terus melaju untuk menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045. Wapres Gibran juga menyampaikan PSBI untuk menjaga keharmonisan serta menghindari gesekan di internal Simbolon mengingat proses Pilpres sudah selesai. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan progres renovasi sekolah rakyat tahap 1A hingga saat ini telah mencapai 98%. Proses pembangunan sekolah rakyat ditargetkan akan selesai pada hari ini, Selasa 8 Juli 2025. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo mengatakan pada tahap 1 sebanyak 65 lokasi sekolah rakyat yang berasal dari bangunan existing yang direnovasi. Sementara 37 sekolah rakyat lainnya masih dalam proses finalisasi renovasi. Sekolah rakyat juga akan digunakan untuk menampung siswa tahun ajaran baru 2025-2026. Menteri PU menyatakan terdapat 100 sekolah rakyat yang akan diluncurkan pada 14 Juli 2025. Seluruhnya akan menampung 9.700 siswa. Kalau yang tahap 1 secara nasional
1A, 1B ya, bukan 1C ya. 1A, 1B, 1B kan? 1B? 1B akhir Juli, Pak. Oh. Jadi 1A itu 1A itu sebenarnya 1A, 1B itu sebenarnya 1A, 1B, 1C sebenarnya cuma Juli. Tapi kita bagi 3. 1A itu selesai mungkin pertengahan Juli kelar ya. Sudah selesai. Secara average itu 93% plus lah ya. Mungkin lebih kali ya. Oh 98 ya. 98%. Tadi itu ada sekitar 60 lokasi Bu ya. 63 lokasi. Sisanya masuk ke tahap 1B. Sebelumnya, program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kesiapan fasilitas sekolah rakyat tersebut tergolong lengkap dan setara dengan sekolah reguler. Kementerian Pekerjaan Umum akan menyalurkan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat tahap 2. Rencananya pembangunan sekolah rakyat tahap 2 akan dilakukan di 100 lokasi seluruh Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan satu sekolah rakyat itu membutuhkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Menteri PU menyatakan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 itu akan mulai dilakukan September 2025 hingga Juni 2026. Sehingga Juli 2026 pada tahun ajaran baru sudah bisa dioperasionalkan penuh. Nah tahap 2 itu yang 100 lokasi, itu per lokasi tergantung luasannya ya. Kalau dia luasannya sekitar 5,5 hektar mungkin sekitar 200-an miliar. Total ya, all in ya, all in. Termasuk mebel dan seterusnya. 200 miliar. Kalau semakin besar semakin mahal. Iya. Itu sih. Per sekolah. Itu di luar ya biaya operasional. Operasional semua di handle oleh Pak Mensos. Sama apa, Pak? Sorry? Itu tahap 2. Yang sedang yang 200 miliar minimum itu tahap 2. Menteri PU Dodi menjelaskan, pembangunan sekolah rakyat merupakan kolaborasi Kementerian PU, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini, pemerintah daerah berperan untuk menyediakan tanah clean and clear atau lengkap dengan perizinan yang dibutuhkan, seperti perizinan bangunan gedung atau PBG. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ribuan umat Buddha mengikuti kirap dalam rangkaian puja Hari Raya Asada dari Candi Mendut menuju ke Candi Agung Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu sore. Kirap dalam rangkaian puja Hari Raya Asada atau Asalama Puja diikuti sekitar 5.000 umat Buddha. Iring-iringan kirap dari kesenian prajurit, pembawa hasil bumi, ratusan biksu, hingga ribuan umat Buddha mengarah kereta Kencana Mahadatu yang membawa relik Sang Buddha, Bhikkhu Sangha, dan Samanera. Kirap Hari Raya Asada ini diawali dengan doa bersama di pelataran Candi Mendut, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke Candi Agung Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan menempuh jarak sekitar 3,2 km. Setibanya di pelataran Candi Agung Borobudur, relik Sang Buddha, Bhikkhu Sangha, dan Samanera diletakkan ke altar yang berada di Taman Lumbini, Komplek Candi Agung Borobudur untuk sarana puja bakti. Sikap Buddha berjalan bukan jalan biasa, bukan jalan-jalan biasa orang, bukan, tapi jalan dengan penuh perhatian, mindful. Jadi merenungkan, ya, langkah demi langkah. Perenungan itu yang tentunya ditujukan kepada junjungan, yaitu Buddha Gautama. Memang semua Tuhan yang dalam perspektif berbagai agama itu lebih menonjol sebagai Tuhan feminin, bukan Tuhan maskulin. Dalam arti menepan maskulin itu artinya struggle itu menaklukkan, berpuasa. Tapi Tuhan itu lebih menonjol sebagai feminin, yaitu nurturing itu artinya merawat, membina, mengasuh gitu ya. Kitab sucinya juga sama ya. Rangkaian puja bakti Agung Asada atau Asalama Puja dimulai dengan menggelar pembacaan kitab suci agama Buddha Tipitaka. Bagi umat Buddha, Hari Raya Asada merupakan hari suci untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu khotbah Sang Buddha Gautama untuk pertama kalinya pada 5 petapa muridnya, terbentuknya Sangha atau komunitas Bhikkhu pertama, dan lengkapnya Triratna yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Demikian Dian Adi TVRI Yogyakarta melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah.
Partai Kebangkitan Bangsa akan mengundang Presiden Prabowo Subianto pada perayaan hari lahir ke-27 PKB di Jakarta Convention Center, Senayan pada 23 Juli 2025. Selain mengundang Presiden Prabowo, PKB juga akan mengundang sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Partai Kebangkitan Bangsa akan menggelar puncak perayaan hari lahir ke-27 di Jakarta Convention Center, Senayan pada 23 Juli 2025 mendatang. Ketua Panitia ke-27 Harlah PKB, Ahmad Iman Sukri, mengungkapkan selain Presiden, PKB juga akan mengundang sejumlah ketua umum partai politik dalam acara Harlah yang bertemakan Indonesia Patriotik, Indonesia Produktif tersebut. Perayaan Harlah PKB yang ke-27 yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tema Harlah kali ini berdasarkan diskusi usulan dari teman-teman, kita sepakati Indonesia Patriotik, Indonesia Produktif. Karena apa? Karena memang kita ini butuh sekarang soliditas, kekompakan untuk membangun Indonesia yang benar-benar produktif. Sebelum hari puncak Harlah digelar, PKB akan mengadakan sejumlah kegiatan praharlah. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dari Eco Green Generasi PKB, turnamen pedal, art festival maupun fun run 5 km. Kegiatan tersebut akan digelar pada 12 Juli, 13 Juli, 19 Juli, dan 20 Juli. Adapun pada 22 Juli, PKB akan mengadakan bimbingan teknis kepada seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta kader PKB yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah. Dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-498 sekaligus perayaan HUT Bayangkara ke-79, anggota DPRD Provinsi Jakarta berkolaborasi dengan Forkopimko Jakarta Utara untuk menggelar turnamen catur sahabat yang berlangsung di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKB Triwaluyo bersama Forkopimko Jakarta Utara menggelar turnamen catur sahabat Triwaluyo dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Jakarta ke-498 sekaligus merayakan Hari Bayangkara ke-79 di Saung Triwaluyo, Muara Angke, Jakarta Utara. Turnamen catur ini diikuti sebanyak 102 peserta dari berbagai daerah di wilayah Jakarta, Bekasi, Bogor, hingga Banten. Dari 102 peserta yang mengikuti kejuaraan catur ini, terdapat 15 Grandmaster cilik yang masih berusia 10 hingga 15 tahun. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKB Triwaluyo menyatakan, turnamen catur ini bukan sekedar kompetisi namun juga sebagai sarana untuk membentuk karakter generasi muda dalam hal melatih strategis, kesabaran dan kecerdasan. Meningkatkan kecerdasan serta ketangkasan. Yang kita sasar adalah pemuda-pemuda di Jakarta. Karena catur itu bisa meningkatkan kualitas daya ingat yang luar biasa, kesabaran, dan ketekunan untuk bermain. Triwaluyo berharap dari langkah kecil di papan catur ini akan lahir langkah besar menuju Jakarta yang lebih damai dan berprestasi. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di Klik Indonesia Pagi TVRI. Aduh. Oma kenapa? Ini pinggang Oma sakit, ya ampun. Usia segini, olahraga sedikit aja udah pada sakit. Oma lupa minum obat sendi kali. Iya kali ya, karena faktor U. Ya udah kita sarapan ya. Makan. Kalau mau makan bersihin dulu tangannya. Tanganku bersih kok tuh. Kelihatannya aja bersih, tapi di dalamnya mengandung kuman. Halo.
Ayo, tunggu. Makasih ya Bu, sudah tanggap bantuin ayah. Harus dong. Ibu kayak dokter aja. Ibu cerdas banget, belajar di mana sih? Ibu cuma nonton Halo Dokter di TVRI. Banyak edukasinya, bintang tamu dan hostnya itu dokter yang berkompeten di bidangnya loh. Yang kita suka nonton bareng di TVRI itu kan? Nah, Oma kalau nonton ingat, tapi kalau minum obat lupa. Selamat pagi, terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Ya, saudara, dalam rangka mengenang salah satu maestro teater pantomim Indonesia, Sena A. Utoyo, Yayasan Citra Samara Mulia menggelar acara Merindu Sena A. Utoyo. Rangkaian acara ini digelar menjadi wujud penghormatan sekaligus perayaan atas karya dan dedikasi beliau dalam dunia seni. Yayasan Citra Samara Mulia menggelar acara Merindu Maestro Teater Pantomim Indonesia Sena A. Utoyo di salah satu kafe kawasan Bintaro, Tangerang, Banten pada 7 Juli 2025. Melalui pertunjukan pantomim dan pameran dokumentasi karya Sena A. Utoyo, para hadirin diajak untuk mengenang perjalanan karir sang maestro yang telah menginspirasi banyak generasi. Istri almarhum Sena A. Utoyo, Ayu B. Nurdin, mengenang almarhum sebagai tokoh pantomim yang tidak hanya membawakan seni gerak tanpa kata, namun juga penuh makna. Kami ingin membangkitkan kembali karya-karya yang luhur dari Bapak Sena Adiatmika Utoyo itu menjadi sebuah kenyataan di masa sekarang. Agar generasi yang akan datang ini mengenal kembali bahwasannya di Indonesia ini ada seorang tokoh pantomim bernama Sena Utoyo yang menciptakan pantomim dengan sesuatu yang lain. Yang biasanya minim kata, ini penuh syarat makna dan disajikan bahkan tidak hanya satu atau dua orang, tetapi bisa kolosal seperti itu. Ketua Pelaksana acara Isdaryanto mengatakan pihaknya ingin mewujudkan impian almarhum 27 tahun yang lalu, yakni membuat sekolah pantomim. Dan lebih penting lagi adalah mewujudkan impian almarhum 27 tahun yang lalu, yaitu pengen membuat sekolah pantomim yang mana mungkin di Indonesia belum pernah ada. Nah, artinya kegiatan ini sebagai satu pemicu aja, trigger. Mudah-mudahan kita berharap ya ini bisa terus bergulir program-program rencana-rencana yang lain untuk mewujudkan apa yang menjadi impian dan cita-cita Mas Sena Utoyo. Beliau adalah seorang ayah, seorang teman, seorang sahabat, seorang guru buat saya. Banyak ilmu, banyak pesan, banyak perbuatan yang bisa ditiru. Diharapkan karya dan semangat almarhum Sena A. Utoyo tidak hanya dikenang, tapi dapat terus hidup di masa depan. Ya, saudara, mengisi libur panjang sekolah, anak-anak di Rumah Panganun dan juga Apung di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara bermain futsal di lapangan terapung Bela Negara. Wajah senang dan semangat anak-anak sangat terlihat saat bermain futsal di lapangan Apung. Mengisi libur panjang sekolah, sebagian anak-anak di Rumah Panggung dan Apung Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara melakukan kegiatannya di lapangan futsal. Mustakbal atau dipanggil Akbal bersama anak lainnya mengisi libur sekolahnya dengan bermain futsal. Wajah ceria dan semangat terpancar dari wajah anak-anak saat bermain futsal di lapangan Apung ini. Mereka biasanya bermain pada pagi dan sore hari. Futsal Apung. Gimana nih, biasanya main jam berapa aja, Dek? Jam 9 siang, jam 3 siang, kadang habis maghrib, kalau nggak habis isya. Main sama siapa aja? Main sama kadang sendiri, kadang sama teman-teman. Menurut Ketua Pengurus Lapangan Futsal Apung Bela Negara Dodo Wiratna, fasilitas lapangan futsal terapung ini dibuat oleh Kementerian Pertahanan bersama Universitas Pertahanan. Oh, anak-anak main kita nggak nargetin, kalau anak-anak kecil terserah mau main, terserah. Yang penting jaga lapangan jangan sampai dirusak, itu aja. Karena saya benar-benar ngerawat lapangan ini. Anak-anak kalau nyemplung, kalau nggak dikasih tahu pengurus, hilang Pak bola tuh. Bawa arus ya bola. Tapi kalau ngasih tahu ke pengurusan, diambil pakai perahu Pak. Lapangan futsal Apung Bela Negara ini membuat warga Muara Angke senang
karena di tengah rob yang sering melanda, warga bisa bermain futsal di lapangan terapung tanpa harus takut terendam banjir. Karena lapangan ini akan mengikuti tinggi air. Dari Jakarta, Faisal Reza, TVRI Jakarta melaporkan. Yayasan Anambas menggelar penenggelaman terumbu karang buatan di wilayah terluarnya di Indonesia, Kepulauan Riau. Upaya pelestarian ekosistem laut dan penangatan juga kesadaran dilakukan akan pentingnya konservasi terhadap terumbu karang dan wisata bahari. Kegiatan pelestarian ekosistem laut berlangsung di Dusun Pasir Panjang, Desa Telaga, Kepulauan Anambas. Yayasan Anambas berhasil menenggelamkan terumbu karang buatan yang nantinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor perikanan dan kepariwisataan. Kegiatan tersebut berlangsung aman dan kondusif. Ketua Yayasan Anambas, Devina Mariskova, mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan bisa memberikan edukasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam menjaga ekosistem pesisir, terutama kepada masyarakat perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Kami berharap nantinya setelah diturunkan itu akan muncul terumbu karang yang baru, jadi kemudian ikan-ikan akan kembali datang ke situ. Jadi itu menyehatkan laut di kita. Juga setelah itu kan bisa membuat ikan-ikan ini jadi lebih banyak. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas, Evi Juhari, mengatakan bahwa kegiatan penenggelaman terumbu karang buatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Anambas sangat positif. Yang menjadi salah satu daya tarik wisata kita adalah alam bawah laut. Maka dengan kegiatan penanaman kembali atau menanam terumbu karang ini sangat mendukung untuk kegiatan pariwisataan ke depannya. Dengan adanya sumber daya ikan yang melimpah itu atau bertambah, itu nanti masyarakat nelayan kan tidak perlu jauh-jauh lagi itu untuk mengambil. Yang biasanya kan sampai berapa puluh mil laut mereka harus mencari ikan. Nah, kedepannya diharapkan nanti untuk mereka tidak perlu jauh-jauh lagi lah. Ya, cukup wilayah di sini di pesisir bisa mendapatkan ikan-ikan yang memang mereka butuhkan. Antusias masyarakat yang ikut serta kegiatan tersebut sangat terlihat sehingga kegiatan tersebut terlaksana dengan baik. Atas inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Anambas, kini lokasi tersebut menjadi objek wisata bahari unggulan di Kepulauan Anambas. Diharapkan nantinya bisa mendukung program pemerintah daerah dalam memajukan pariwisata bahari di Kepulauan Anambas. Harga beras di pasar kota Langsa terus mengalami lonjakan. Pedagang juga mengeluhkan minimnya pasokan yang masuk dalam beberapa pekan terakhir. Harga beras di pasar kota Langsa terus mengalami lonjakan. Pedagang juga mengeluhkan minimnya pasokan yang masuk dalam beberapa pekan terakhir. Beras premium saat ini dijual seharga Rp237.000 per karung ukuran 15 kg. Sementara beras medium menyentuh angka Rp225.000. Untuk kualitas biasa, harga berada di kisaran Rp200.000 per karung. Salah seorang pedagang, Farid, menyebutkan harga beras terus naik secara bertahap sejak beberapa bulan terakhir. Ia juga mengungkapkan bahwa pasokan beras yang masuk ke pasar sangat terbatas. Para pedagang dan masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan memperlancar pasokan beras ke pasar. Tindakan cepat dari pemerintah sangat diharapkan demi menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat. Kenaikan harga beras terjadi di tempat penggilingan padi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Harga beras mengalami kenaikan sebesar Rp500 sampai dengan Rp1.000. Kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Blora, kenaikan harga beras juga terjadi di tempat penggilingan padi. Di tingkat penggilingan, hampir semua jenis beras mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi mulai dari Rp500 sampai Rp1.000. Kenaikan harga beras ini sudah terjadi sejak 2 minggu lalu. Kenaikan ini dipicu dengan naiknya harga jual gabah di tingkat petani. Meski kenaikan terjadi di tingkat penggilingan padi tidak dirasakan oleh petani, lantaran para petani di Kabupaten Blora saat ini rata-rata usai mengalami panen padi kedua. Bahkan sebagian petani yang ada mulai tanam padi ketiga dan sebagian lagi menanam jagung dan sayur-sayuran.
Sebagian petani yang menanam padi tanam ketiga pasalnya di Kabupaten Blora masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Sementara petani yang menanam jagung kebanyakan letak sawah mereka berada di dataran tinggi atau sulit untuk mengairi sawah. Ya sekarang kan beras di pasaran kan naik, paling tidak di Slepan itu harus ikut naik juga. Masalahnya harga gabah kan naik semua ini. Dari petani sudah mahal, paling tidak tuh dari penggilingan juga mengikuti pasar. Paling kalau nggak ikuti pasar juga nggak jalan semuanya. Harganya saat ini berapa Pak di tingkat penggilingan Pak? Di antara 12 lebih, ada yang kurang, tinggal menyesuaikan barang berasnya itu. Kan beras kan nggak sama gitu. Di tingkat penggilingan, harga beras jenis Ciherang dijual seharga Rp12.500, sementara jenis Mapan dan Raja Lele dijual seharga Rp13.500. Dari Blora, Supriyanto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca yang kami peroleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Beserta kerabat kerja yang bertugas, saya Anggi DJ, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.